Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Bu Ena Wayuningsih, dan hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur cerita dalam fabel dan legenda. Struktur cerita dibagi menjadi 4. Struktur artinya adalah bagian. Jadi struktur cerita maksudnya adalah bagian-bagian di dalam cerita. Ada orientasi, komplikasi, resolusi, yang terakhir adalah koda. Orientasi adalah bagian pembuka dari suatu cerita, berisi pengenalan tokoh, latar cerita, bisa latar waktu, tempat, suasana, serta awalan menuju cerita selanjutnya. Kedua, yaitu komplikasi. Tokoh utama mengalami masalah. Tahap ini berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Tahapan komplikasi mulai dari munculnya konflik, peningkatan konflik, hingga puncak konflik atau klimaks. 3 adalah resolusi. Dari kata solusi berarti sudah ada penyelesaian dari masalahnya, ditandai dengan pemunculan solusi dari konflik yang dialami tokoh. 4. Yang terakhir adalah koda, berisi perubahan perilaku yang dialami tokoh dan pembelajaran yang dapat dipetik dari cerita atau amanat cerita. Sekarang kita lanjut ke menganalisis langsung contoh fabel yang ada di LKS. Sebelumnya Bu Endang sarankan untuk kalian membaca dulu fabelnya, jadi tahu alur cerita. Mulai dari paragraf pertama, 4 ekor kerbau selalu bersama-sama. Mereka sering makan di padang rumput yang hijau tanpa berpisah. Itulah yang setiap hari mereka lakukan. Seperti pagi ini, keempat kerbau itu pergi ke padang rumput favorit mereka untuk mencari makan. Tahukah kamu apa yang mereka lakukan saat sedang makan? Mereka saling membelakangi dan membelitkan ekor sehingga terlihat lucu sekali. Hal itu membuat serigala kesal, sebab ia tak bisa memangsa kerbau-kerbau itu. Tak mungkin bagi serigala untuk melawan 4 kerbau sekaligus yang selalu kompak itu. Dalam paragraf itu termasuk orientasi, yaitu pengenalan. Apa saja yang dikenalkan? Mulai dari tokohnya, yaitu 4 kerbau. Kemudian tempatnya, latar tempat ada di padang rumput. Ada juga latar waktu, yaitu setiap hari. Kemudian untuk menuju ke tahap selanjutnya, mulai dari kata hal itu sampai yang terakhir. Tahap komplikasi mulai dari hingga suatu hari salah satu kerbau ingin makan rumput di hutan sebelah, tetapi salah satu kerbau menolaknya. Ia masih ingin menikmati rumput di padang rumput yang biasanya. Kau tahu rumput di dalam hutan lebih lezat daripada di sini. Itu kata temanku, si kelinci, ucap salah satu kerbau. Tidak, aku tak mau ke sana. Di sana sungguh berbahaya dan banyak binatang yang siap memangsa kita, jawab kerbau lainnya. Tetapi aku tetap ingin pergi ke sana, elak kerbau. Akhirnya mereka pun terpecah belah. Salah satu kerbau pergi ke hutan untuk menikmati rumput yang konon lebih hijau. Sementara satu ekor kerbau memilih tetap di padang rumput seperti biasanya. 2 kerbau lain memilih jalan masing-masing. Kerbau yang satu pergi ke hutan sebelah, sementara yang satunya lagi ke padang rumput di ujung utara. Akhirnya mereka pun terpecah belah. Pada tahap ini, mulai muncul konflik itu ketika ada salah satu kerbau ingin makan rumput di hutan sebelah. Kemudian konfliknya ketika salah satunya tidak ingin pergi. Mereka masih ingin di padang rumput itu karena di padang rumput sebelah juga berbahaya. Pada puncak konfliknya, ketika mereka berempat akhirnya memutuskan untuk berjalan masing-masing ke arah yang mereka tentukan sendiri. Resolusinya, serigala yang mengetahui hal itu sangat senang. Akhirnya waktu yang ia tunggu-tunggu datang juga.
Si serigala lantas mulai menyerang kerbau-kerbau itu satu persatu. Tentu saja satu kerbau tidak cukup kuat untuk melawan serigala. Akhirnya keempat kerbau itu pun dimangsa serigala. Ini adalah resolusi, yaitu ketika serigala berhasil memakan si kerbau satu persatu, karena mereka tidak cukup kuat untuk melawan. Kodanya, itulah akibat yang harus mereka terima gara-gara terpecah belah. Jika mereka tetap bersatu, pastilah mereka akan tetap hidup dan bisa makan di padang rumput yang indah seperti biasanya. Itu adalah koda. Koda di sini adalah amanatnya. Amanat yang bisa kita petik dari fabel tersebut. Ini struktur juga berlaku untuk cerita rakyat. Sebenarnya sama juga dengan cerita fantasi yang pernah kita pelajari. Hanya saja ini ditambah koda, yaitu amanat. Nah, setelah kita baca, bisa disimpulkan orientasi, ada pengenalan tokohnya 4 kerbau, latar tempat di padang rumput, latar waktu setiap hari. Awalan ke tahap selanjutnya yaitu ketika serigala kesal karena tidak bisa memakan kerbau. Tahapan komplikasinya ketika mulai muncul masalah, yaitu salah satu kerbau ingin makan di hutan sebelah. Konfliknya ketika kerbau yang lain tidak mau karena berbahaya. Puncak konflik atau klimaks ketika mereka terpecah belah. Resolusi, ketika serigala menyerang kerbau satu persatu, kerbau tidak bisa melawan. Kemudian kodanya, itulah akibat yang harus diterima para kerbau karena terpecah belah. Insya Allah bisa ya analisis strukturnya. Nanti kita langsung praktek ke latihan soal. Dan itulah materi kita hari ini mengenai struktur cerita dalam fabel dan legenda. Terima kasih telah belajar dengan Bu Endang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.